hasil dari beberapa kunjungan tadi disebutkan bahwa Bapak memantau bansos. Bansos ini kan sesuatu yang memang sedang menarik perhatian masyarakat, Pak. Kalau menurut Bapak sendiri, sejauh Bapak mengikuti perjalanan Pak Anies, bantuan sosial yang ada di DKI ini tersalurkan dengan baik atau bagaimana, Pak? Ya, alhamdulillah ya, Pak Anies memang sejak awal sudah mengantisipasi ya bahwa dengan adanya corona, dengan diberlakukannya PSBB, maka sebagian masyarakat dengan terpaksa tidak bisa bekerja, harus diam di rumah, itu menyebabkan juga income juga berkurang, bahkan ada yang hilang sama sekali. Untuk itu pemerintah mengambil langkah-langkah membangun jaringan pengaman sosial atau memberikan bansos. Pemerintah pusat sudah menganggarkan, kami juga dari pemerintah daerah juga membuat program dan anggaran kurang lebih yang sama, perhatian pada bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang keamanan. Nah, untuk bidang sosial seperti bantuan bansos juga, karena sambil menunggu turunnya bantuan dari pemerintah pusat, maka di awal-awal Pak Gubernur mendahulukan mengisi kekosongan di awal gitu. Makalah untuk itu kami telah membagikan di tahap awal hampir 1,2 juta kakak gitu loh yang kami bagikan. Nah, itu sudah kami salurkan selesai dari minggu yang lalu di tahap awal, dan 2 minggu ini kemudian bantuan pertama dari pemerintah pusat atau dari bansos atau dari presiden atau dari Kemensos masuk gitu ya, atau menjadi bantuan kedua bagi masyarakat. Alhamdulillah tadi bantuan kami sudah sejak 2 minggu 10 hari yang lalu sudah selesai semua, dan hari ini dari pemerintah pusat tadi datanya sudah 94%. Diharapkan hari ini atau besok paling lambat sudah selesai bantuan dari presiden di seluruh wilayah Jakarta. Jadi hampir dipastikan hampir seluruh wilayah Jakarta yang memang warganya berhak menerima sudah akan menerima. Nah, namun demikian dari bantuan yang 1,2 juta yang kami berikan, kami ada daftar baru. Jadi sebelumnya itu daftar yang kami berikan itu dari data dari data Dinsos itu seperti KJP, KJS, kartu lansia, program pangan dan lain-lain. Nah, TKKS namanya, DTKS gitu. Daftar terpadu kesejahteraan sosial. Nah, jadi digabungkan semua itu jadi DTKS. Nah, itu yang menjadi prioritas. Nah, karena ada banyak yang tidak bekerja, khusus pekerja informal yang hari ini biasanya kerja hari ini dapat uang terus bisa makan. Nah, sekarang kan pekerja harian hilang pekerjaannya. Jadi dia tidak bekerja, bagaimana dia memenuhi kebutuhan hari-harinya. Nah, itulah kita bantu. Nah, yang seperti ini bertambah. Nah, sekarang sampai hari ini terus kita inventarisir di wilayah-wilayah dari 1,2 juta yang sudah dibagi kepada RT RW dan kelurahan, kami berikan kewenangan untuk mendata ulang, menginventarisir, melakukan verifikasi, klarifikasi, validasi dari 1,2 juta mana yang berhak tidak berhak, supaya tidak terjadi lagi ada yang tidak berhak kemudian mendapatkan atau yang berhak belum menerima. Termasuk masuknya data-data baru. Sekarang ini kita menyebutnya masuk data miskin barulah, kira-kira begitu, yang sebelumnya tidak berhak sekarang menjadi berhak. Nah, ini jumlahnya cukup signifikan di beberapa RW, di beberapa RT. Nah, ini sedang disiapkan, datanya sekarang sedang kami validasi, kami cleansing, kami bersihkan. Mudah insya Allah dalam beberapa hari ke depan ini akan selesai. Nanti dari situ kita akan punya data baru yang lebih baik, lebih akurat, lebih lengkap. Nah, yang memasukkan unsur-unsur baru. Unsur baru itu apa? Unsur orang yang tadinya di PHK, yang tadinya punya warung, kemudian harus tutup dan sebagainya. Nah, itu sudah kita inventarisir kriterianya. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan ini, mudah-mudahan tanggal 6, tanggal 7 ini selesai. Nah, nanti kita punya data baru. Data baru ini kita akan koordinasikan dengan pemerintah pusat. Jadi tadi dengan Pak Menko juga minta saya supaya sama-sama kami pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyamakan data. Alhamdulillah pemerintah pusat sudah mengikuti pola yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, artinya memberi kewenangan kepada RW dan RT yang lebih memahami warganya untuk melakukan pendataan gitu.
Karena di permintaan surat itu banyak sekali bantuan. Dari banyak kementerian ada bantuan-bantuan, sekarang disatukan dan disinergikan antara pemerintah pusat melalui Kemensos, dan sekarang antara Kemensos dengan pemerintah daerah juga disatukan. Alhamdulillah ada sinergi yang positif antara bantuan pusat dan pemerintah pusat dan daerah. Kita sama-sama sedang melakukan perbaikan data. Insya Allah nanti bantuan berikutnya akan lebih baik, lebih sempurna. Semua kita pastikan yang berhak akan mendapatkan. Dan insya Allah yang tidak berhak juga tidak akan mendapatkan. Dan tentu kami menghimbau kepada seluruh warga dengan kesadaran apabila menerima bantuan dan merasa menjadi bagian yang mampu untuk mengembalikan bantuan. Jadi nggak usah ribut, dengan penuh kesadaran dan keikhlasan kembalikan bantuan ke RT, RW, nanti RT akan menyalurkan kepada yang berhak. Kemudian bagi warga yang memang merasa perlu, berhak, kemudian belum terdata, juga tidak perlu kecewa atau ribut, silakan laporkan kepada RT RW. RT RW sudah kami berikan form khusus untuk melakukan pendataan atau tambahan baru. Jadi semua saya kira bisa kita atasi dengan baik. Kalau seluruh warga patuh taat dan sama-sama punya kebesaran hati untuk saling mendukung program ini, kami pastikan bantuan ini akan diterima dengan baik dan secepat mungkin akan kami salurkan. Tadi hasil kami ke daerah dengan Pak Menko, alhamdulillah baik ya. Semua bantuan sudah disalurkan. Kalaupun yang ada belum, nanti akan kami susulkan.